Karina. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya lihat masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang siap gabung berapa orang? 8. Budiana baru mau masuk. Jadi pertama begini, saya sampaikan bahwa ada kemarin 2 video sengaja saya sampaikan via YouTube supaya bisa diulang-ulang. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira yang lain silakan di-mute ya. Di off-kan. Kalau nggak saya off-kan dari sini nanti mungkin. Baik, teman-teman sekalian, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita ini kuliah tentang tasawuf. Jadi bicara tentang tasawuf sudah saya sampaikan di kemarin di video saya. Saya ingin menegaskan bahwa ilmu tasawuf ini adalah bagian dari ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam pada saat ini. Karena saya mengulas sebentar, paling tidak 3 hal yang menjadi bagian terbesar, itu ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Jadi kemarin ada yang tanya, tasawuf itu seperti apa? Saya sampaikan bahwa Imam Siri Sikti, beliau itu ulama sufi yang wafat tahun 2257 Hijriah. Beliau menyampaikan seperti ini. At-tasawwufu ismun li thalathi ma'an. Saya pelan-pelan. Wa huwa alladzi la yudfi'u nuru ma'rifatihi nura wara'ihi. Wala yatakallamu bibatinin fi ilmin yunkiduhu alaihi zahirul kitabi awis sunnah wala tahmiluhul karamah ala hadki astari maharimillah. Ini ada di kitab Ar-Risalah Kusyairiyah halaman 10. Jadi tasawuf itu adalah orang yang tidak mengalahkan nur ma'rifatnya, tidak mengalahkan nur waro'inya. Orang yang ilmu ma'rifatnya, ilmu ma'rifat nanti kalau mungkin kita dalami. Jadi ilmu ma'rifatnya tidak mengalahkan ilmu syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yatakallamu bibatinin fi ilmin yunkiduhu alaihi dhahirul kitabi awis sunnah. Orang yang tidak memfatwakan ilmu-ilmu batin yang berlawanan dengan kitab Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ilmu tasawuf itu
ilmu batinnya tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Kemarin ada yang bertanya, apakah sufi itu sesat atau tidak? Jadi orang-orang sufi itu ilmu batinnya, cirinya ilmu batinnya tidak melanggar Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, wala tahmiluhul karomat ala hadki astari maharimillah. Orang yang keramat itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah, mungkin apa istilahnya itu, kelebihan. Kalau para nabi itu dikasih kelebihan oleh Allah berupa mukjizat. Ada orang-orang yang bukan nabi memiliki kelebihan juga. Nah, kelebihan ini buat orang-orang yang solih namanya keramat. Ada nggak orang yang tidak solih punya kelebihan? Mungkin kelihatannya nggak pernah sholat, ibadah juga banyak ditinggalkan, bahkan sering menentang Allah, tiba-tiba bilang hujan, turun hujan. Nah, itu ada juga namanya ihanah. Nah, cirinya orang sufi itu keramatnya tidak digunakan untuk melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, jadi tokoh-tokoh sufi, barangkali nanti teman-teman pernah membaca buku-buku sufi ini, diantara misalnya itu ada Syekh Hasan Al-Basri. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Ada Ibu Rabi'atul Adawiyah, ini perempuan ya. Jadi ada seorang perempuan yang sufi, yang cintanya kepada Allah luar biasa. Beliau wafat 135 Hijriah. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau wafat tahun 161 Hijriah. Ada Ibrahim bin Adham. Ini sering banyak cerita-cerita tentang Ibrahim bin Adham itu. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Ada Imam Syakik Al-Balkhi. Ada Imam Siri Sikti, Imam Junaid. Nah, ini Imam Junaid ini banyak bukunya, buku-buku tasawufnya. Kemudian Imam Husairi sendiri yang tadi diantaranya yang saya bacakan. Kemudian yang sering barangkali teman-teman mendengar misalnya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau juga sufi ya. Nah, teman-teman sekalian, ke depan mungkin saya akan mengkaji fokus kepada buku tasawuf supaya teman-teman ini kita sama-sama mendapatkan ilmu tentang tasawuf ini. Tasawuf itu menurut Imam Qusairi bahasanya apa? Nah, saya ulang supaya kita mulai terus mendalam. Saya ingatkan terus bahwa kalau ada iman, Islam, ihsan. Nah, tasawuf ini bagian ihsan. Kalau Islam, nah kaitannya dengan ibadah-ibadah jismiyah, muamalah, munakahah, dan lain sebagainya. Kalau iman, kaitannya dengan ibadah-ibadah akidah. Nah, kalau ihsan, nah ini kaitannya dengan ibadah-ibadah akhlak. Disitulah kajian tasawuf itu. Nah, menurut Imam Qusairi, tasawuf itu pembahasannya banyak sekali. Misalnya ada pembahasan tentang taubat, bagaimana cara manusia itu bertobat karena manusia itu sifatnya memang salah dan lupa. Manusia itu dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang sangat mungkin berbuat salah. Tetapi sebaik-baik orang salah itu kemudian diberikan fasilitas oleh Allah untuk bertaubat. Nah, pembahasan taubat itu ada di tasawuf.
mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kholwat dan uzlah, menyepi. Jadi menyepi itu bisa diartikan memang menyendiri. Dalam konteks sekarang menyepi tidak harus menyendiri, tetapi berbeda dari kebanyakan orang yang mengikuti budaya-budaya yang salah, itu juga berarti menyepi. Tentang takwa, tentang wirai, tentang zuhud. Nah, zuhud itu kalau teman-teman baca misalnya di kitab Irsyadul Ibad misalnya, itu ada pembahasan zuhud. Zuhud itu dikatakan di situ, yang disebut zuhud bukan berarti meninggalkan semua yang ada, meninggalkan yang dimiliki, dibuang semua, bukan seperti itu. Zuhud itu artinya apa yang dimiliki tidak mengalahkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, zuhud itu apapun yang dimiliki, apapun yang dirasakan, apapun yang dinikmati tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada yang dikenal oleh masyarakat banyak tentang ketakutan terhadap virus corona misalnya ya. Orang-orang zuhud itu bukan takut kepada coronanya. Orang-orang zuhud itu justru melakukan tindakan-tindakan preventif, menghindari hal-hal yang membuat sakit, supaya bisa tetap maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak lari dari corona karena takut sakit, tapi khawatir kalau sakit nanti ibadahnya nggak maksimal. Ya gitu caranya. Cara berpikirnya tetap digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya apapun, merasakan kenikmatan apapun, merasakan hal-hal yang mungkin secara umum dianggap tidak nyaman, orang-orang zuhud itu kemudian tidak melihat hal itu sebagai bagian dari apa yang dilihat, tapi di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang-orang contoh yang mungkin kita kenal. Ada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu raja dunia, memiliki kekuasaan, memiliki apalah yang namanya raja dunia. Tetapi beliau sangat zuhud sekali. Apa yang dimiliki itu tidak kemudian melupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi Sulaiman misalnya, Nabi Daud. Nabi Daud itu juga terkenal sebagai tokoh, sebagai penguasa. Tetapi yang sering kita kenal, puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Karena beliau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Rizki yang baik adalah rizkinya Nabi Daud, karena beliau memakan dari apapun yang dihasilkan dari usaha sendiri. Beliau itu walaupun menjadi raja, tetapi tetap membuat karya-karya, misalnya bikin apa yang kemudian dijual, dari hasil penjualan itulah yang dimakan. Jadi begitulah orang-orang zuhud itu, tidak kemudian merasakan bahwa jabatan, harta, benda yang dimiliki itu segala-galanya, tapi itu bagian dari takdir Allah. Orang sering tidak bisa menghindar dari itu. Contoh lagi misalnya sahabat, kalau sahabat Rasul itu ada Abdurrahman bin Auf. Jadi satu ketika begini, pernah Rasulullah ketika menyampaikan bahwa jarak antara orang-orang miskin dan orang kaya nanti di surga itu 500 tahun. Yang miskin ke surga duluan, itu 500 tahun kemudian baru yang kaya. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan itu, sahabat Abdurrahman bin Auf sedih. Kenapa sedih? Beliau sampai menyampaikan ke Rasulullah, ya Rasul, bagaimana saya ini?
Saya kan memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi kaya. Jadi ada hamba-hamba Allah yang memang ditakdirkan untuk menjadi kaya, itu ada. Apa masa harus saya buang semua yang saya miliki? Kata Rasul, bukan seperti itu. Tapi apa yang kamu miliki itu tidak kemudian menjadikan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti pembahasan tentang zuhud ya. Itu bagian dari pembahasan tasawuf. Kemudian ada roja. Roja itu mengharap kepada Allah, ada khauf, ada qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ada syukur, yakin, sabar, dan lain sebagainya. Itu pembahasan-pembahasan dalam tasawuf. Nah, teman-teman sekalian, terdengar ya suara saya? Suara saya terdengar ya? Baik. Jadi begini, ada kitab-kitab tasawuf. Banyak kitab-kitab tasawuf. Ada Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali misalnya. Ada Mau'izatul Mu'minin. Itu kitabnya Imam Al-Qasimi. Dan ada Al-Hikam. Ini karangannya Imam Ibnu Athaillah. Ada Risalah Qusairiyah, tulisannya Imam Qushairi. Ada Minhajul Arifin, Minhajus Salik, ya, Mi'rajus Salikin, itu Imam Ghazali semua. Nah, mungkin ke depan saya akan membahas dengan menggunakan kitab Minhajul Abidin insyaallah. Jadi mendasarkan kitab itu gampang diperoleh. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ya sekarang agak terbatas ya kalau jalan-jalan ya. Tapi kalau misalnya bisa mencari entah dengan online atau seperti apa, bisa mencari, silakan gunakan kitab Minhajul Abidin. Karena ke depan di beberapa pertemuan, ini saya anggap sudah pertemuan ketiga ini ya. Nanti ke depan kita menggunakan kitab itu, mungkin ya kalau pertemuan di kampus kan kita terbatas. Kalau mau kita lanjutkan boleh. Tapi yang jelas kita tetap akan berpedoman pertemuan-pertemuan di kampus itu berapa gitu pertemuannya. Nah, kalau setelah itu mau dilanjutkan pembahasan tentang kitab Minhajul Abidin sampai selesai, nanti bisa kita sepakati. Tapi kalau enggak ya nanti akan saya sampaikan kira-kira tema-tema apa yang kita bahas pada saat itu supaya kita selesai perkuliahan tasawuf sedikit banyak kita mengetahui lah apa hal-hal yang diajarkan di dalam tasawuf itu. Saya kira itu. Silakan mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilahkan. Bisa Pak, mau ini aja Pak, nggak nanya, ini teman-teman banyak yang pada mau masuk, maaf ya Pak, teman-teman banyak yang mau masuk, tapi nggak bisa katanya, keluar mulu. Di grup pada ngomong banyak banget yang pada mau masuk, tapi nggak bisa Pak, yang bisa masuk cuman segini aja, nggak tahu kenapa katanya. Kenapa kamu tanyain bisa? Katanya gitu. Ini kenapa kok nggak bisa ya? Iya, nggak tahu Pak. Banyak banget yang mau masuk. Ada 10 orangan. Karena kalau yang punya saya ini bisa kapasitas 100 orang. Ini kapasitasnya bisa 100 orang kapasitasnya. Baiklah, nanti gini saja. Ini kelihatannya saya rekam. Nanti mungkin rekaman saya insya Allah saya sampaikan di YouTube lagi kali. Iya, Pak. Ada lagi? Baik, Pak. Ada pertanyaan? Baik, kalau enggak kita cukupkan ya. Ada lagi? Saya kira nggak usah terlalu lama nanti supaya nggak terlalu bosan kan?